Oke, dipersilahkan Bu Nanita. Alhamdulillah. Oke. Baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah diberi kesempatan. Dari tadi saya sudah penasaran Bu Dokter dari zaman dulu. Saya langsung bertanya aja, ya. Ya, jadi begini Dok, saya itu kan sudah menikah 13 tahun, anak sudah 2, kemudian 3 tahun ke belakang suami saya melakukan kesalahan, tapi dia mengaku ya, saya melakukan kesalahan begini, dimaafkan apa tidak? Alhamdulillah saya maafkan, kemudian tapi kok saya setelah 3 tahun masih kepikiran ya, kok dia melakukan kesalahan itu gitu ya Dok ya. Terus kadang saya tuh masih ketakutan, dia takut melakukan kesalahan lagi gitu. Terus sampai udah 3 tahun masih ada kepikiran, ketakutan melakukan kesalahan. Lalu saya tuh jadi penasaran. Kadang suka nanya, ayah ngelakuin ini lagi ya? Ayah melakukan ini lagi ya? Enggak katanya, demi Allah enggak. Tapi saya selalu ada ketakutan. Tapi yang saya ingin tanyakan, yang saya penasaran itu pikiran suami itu bagaimana sih Bu Aisyah gitu ya. Saya penasaran karena kalau saya sendiri kan ketakutan itu selalu ada karena dia takut melakukan lagi. Nah, saya ingin menanyakan pikiran sebagai laki-laki itu seperti apa karena dia sudah bilang sumpah demi Allah tidak akan melakukan lagi begitu. Terima kasih hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah wanita. Saya langsung jawab ya. Boleh, silakan. Ya. Mbak Nita, kita perempuan ini ahli sejarah memang. Sesuatu yang pernah tergores menjadi sejarah di memori kita, itu sering banget kita ulang-ulang. Ya. Walaupun sudah lewat 3 tahun, itu dia muncul di otak kita. Tadi yang saya bilang bahwa perempuan itu butuh diomongin lagi. Dia muncul di otak, dia muter lagi karena dia puter dan selalu ingin diomongin lagi sebagai bentuk rasa keyakinan aja. Akhirnya nanya sama suami ya, kayak gitu. Itu bukan cuma Bu Nita gitu aja. Saya aja gitu. Ya, saya aja gitu. Misalnya suami misalnya chatting sama temennya, dia panjang lebar chatting sama temennya. Kalau sama saya Oka, itu saya bisa bahas tiap 3 bulan sekali tuh. Saya bisa bahas. Makanya itu dikatakan ya perempuan ini ahli sejarah. Sebetulnya waktu udah dibahas udah plong. Ya, terus cuman dengar insya Allah, ya Allah nanti saya nggak bakal gitu lagi gitu tadi ya. Itu udah plong kita tuh. Iya. Ya kan? Cuman mau dengar gitu. Hanya memang laki-laki kalau nggak ngerti dia kesel. Kenapa sih dibahas lagi? Dan kadang-kadang hati-hati, gara-gara dibahas lagi itu suka dijadikan reason atau alasan buat laki-laki untuk melakukan satu kesalahan lagi. Ya, itu otak laki-laki. Nah, maka laki-laki juga harus belajar bahwa kalau istrinya membahas lagi satu masalah yang sudah lampau dan diulang lagi, dengar aja, langsung minta maaf aja lagi. Nggak apa-apa kok, perempuan itu cuman maaf ya, insya Allah enggak. Yakinlah sayang. Kalau ada tambah kata-kata itu udah langsung kita langsung tambah memaafkan lagi gitu. Nah, cuman karena nggak ngerti, si istri nggak ngerti, si suami nggak ngerti, akhirnya ya debat kusir ini berkepanjangan gitu ya. Nah, apalagi memang ini pada umumnya perempuan ya, apalagi memang Mbak Nita sendiri kan juga tipenya pemikir kan, apa-apa diingat, apa-apa dipikirin, selalu bertanya kenapa ya, kenapa kan gitu ya. Nah, itu watak. Jadi Mbak Bu Nita sebagai perempuan saja itu kita ahli sejarah memang, pada umumnya perempuan. Terus watak pemikir ini agak lama itu, memori yang diingat dan sempat menyakiti hati itu lama banget itu pulihkannya. Ya, itu karena wataknya Mbak Nita. Tetapi kita sudah diajarkan oleh Nabi, setiap ada masalah, tapi setiap ada kesulitan disuruh kita istighfar, perbanyak istighfar. Itu caranya. Astagfirullahaladzim. Terus ngomong, ya Allah saya maafkan suamiku, sebut namanya ya. Fulan bin Fulan, ampuni dia ya Allah. Setiap hal itu muncul dan kita kepengen banget nanya lagi pada suami, tapi baru aja nanya bulan lalu kan nggak enak kan? Ya, kalau bisa kasih jenjang waktu lah, jangan sebulan sekali nanyanya, 6 bulan sekali.
Nah, maka waktu sebetulnya udah tanya kemarin bulan lalu, tapi ini muncul lagi, makanya ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah saya maafkan suamiku ya Allah. Suami saya namanya Prianto ya, Prianto bin Sismadi, ampuni dia ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya, karena dengan kita lepaskan itu pada Allah, maka tenang lagi otak kita. Karena intinya adalah perempuan harus ngomong. Bahkan saya ya pakai cara adalah setelah habis sholat sudah bilang, saya maafkan suamiku ya Allah. Nah, sebut kesalahannya apa, kita beberkan di sajadah itu. Dilafazkan sedikit supaya 16.000 itu keluar. Ya, ya Allah, saya maafkan suamiku ya Allah. Dia kalau kemana-mana, yang di chatting, yang di WA temennya, bukan istrinya ya Allah. Ampuni dia ya Allah. Itu diomongin supaya kita lepas juga. Ya, dan kita tahu kita bicara sama Allah kan, ya kan? Daripada sama suami nanti dia malah jadikan itu alasan dan akhirnya dia melakukan lagi. Mending kita di sisi lain kita juga tahu bahwa kita ahli sejarah, kita juga tahu bahwa diri kita harus ngomong. Makanya propaganda atau kampanyenya PBB untuk perempuan adalah let's talk, ayo bicara. Nah, karena kita tahu kita bicara sama Allah, maka kita bicara sama Allah. Ya Allah, saya maafkan suamiku ya Allah, sebut namanya tuh, bla 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 bla, sebut apa sih kesalahannya, udah mohonkan ampun baginya ya Allah, ampuni dia ya Allah. Itu walaupun kita nggak ngomong sama suami rasa loh, rasa. Itu ada mekanisme yang namanya gelombang vibrasi membawa apa yang kita omongin. Tapi dia nggak bisa jadikan alasan. Kenapa? Dia cuma ngerasa doang. Tidak ada bukti bahwa kita habis kesel sama dia lagi gitu. Itu yang disebut inner dialog atau dialog jiwa. Insya Allah. Ya, dan ditambahkan ya Allah, Engkau Maha segalanya ya Allah, aku mohon perlindunganmu ya Allah. Terus dan kemudian mulai bayangkan suami ya melakukan hal yang baik saja gitu. Jadi caranya begitu. Caranya begitu. Ya, karena kan kita sudah tahu diri kita, sudah tahu dirinya suami, tapi kalau nggak punya cara untuk menghandle kan juga nanti malah bingung harus diapain gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu.